warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fatahadil qari, khususan ila muallif hadal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Memang saku kok untuk suwi kula mboten ngaji. Padahal jane di mboten. Sampai pundi sampai lali kula. Siwak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Al-babu sabi'u tawiki kubab as-sabi'u kang kaping 7 iku fi fadilati siwaki, tetep ing dalem nutur kautamane siwak. Bab ketujuh ini menerangkan tentang fadilah atau keutamaan bersiwak, menggunakan siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani tawi rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luwe bagus min sab'ina rakaatan katimbang 70 apane rakaat bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Melaksanakan sholat 2 rakaat yang diawali dengan bersiwak itu lebih baik, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Perbandingannya jauh, berarti jauh sekali. Apakah lebih tinggi daripada sholat jamaah yang 27 derajat? Tidak. Derajat itu beda dengan 70 kebaikan yang lebih. Jadi kalimat-kalimat dalam hadis itu perlu diperhatikan. Kalau sholat jamaah itu sebagian hadis meriwayatkan lebih baik 25 derajat, ada yang sebagian riwayat lain menyebut 27 derajat. Derajatnya itu, tingkatan-tingkatannya 27 derajat. Tapi kalau dengan menggunakan siwak itu perbandingannya 70 kali lebih baik daripada tanpa bersiwak. Makanya
bersiwak itu sangat disunahkan. Sangat disunahkan bersiwak. Saya nggak bawa siwak ini tadi. Jadi ada caranya sendiri bersiwak itu. Jadi digunakan bersiwak itu antara lain sebelum melakukan sholat. Apakah sama Pak bersiwak itu dengan gosok gigi? Sebenarnya kalau dikatakan sama persis ya tidak juga. Karena penggunaan siwak itu nanti kita terangkan. Penggunaan siwak itu jauh lebih banyak. Sampai ndamel sikat gigi, wah, gusine entek sampean nggih. Jadi sebelum sholat, sebelum membaca Quran, sebelum makan, setelah banyak sekali penggunaan siwak. Insya Allah nanti kita sampaikan tentang cara penggunaan siwak. Bersiwak itu kata Rasulullah termasuk bagian dari bersuci, membersihkan diri. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan at-thaharatu arba'un. Bersuci itu antara lain ada 4 hal. Yang pertama adalah qasus syarib, menggunting kumis. Jadi kumis itu digunting. Itu termasuk kategori membersihkan diri, bersuci. Yang kedua adalah wa khalqul anah. Ya apa iki nek nerangno iki? Wa khalqul anah. Ya harus disampaikan juga wong ini hadis. Mencukur rambut kemaluan. Nah, nek gak tak omongno piye diomongno ya apa iki. Tapi memang itu sunnah. Jadi ya harus disampaikan. Hadis ini hadis. Wa taqlimul atfar, menggunting kuku. Ada kalimat menggunting, ada kalimat mencukur. Benten nggih. Semerap perbedaannya. Menggunting kumis, mencukur rambut kemaluan. Berbeda berarti kan? Nah, berbeda. Jadi cara pelaksanaannya juga berbeda. Jadi kalau kumis itu digunting bukan dicukur, berarti dirapikan saja, nonton kan maksudnya. Kalau dicukur kan habis. Yang keempat barulah siwak, bersiwak. Ini kategori 4 bagian bersuci. Jadi termasuk bagian-bagian bersuci ini 4 hal ini tadi. Menggunting kumis, mencukur rambut kemaluan, menggunting kuku, serta bersiwak. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Maka begitu tinggilah kesunahan untuk menggunakan siwak ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasawaku lan padha siwakono sira kabeh fa inna siwaka. Maka sedune siwak iku madharatul lifam. Nucekke ya siwak lil fami marang cangkem. Mardhatun li rabbi. Tur disenengi li rabbi marang pangeran. Kula panjenengan diperintah kali Kanjeng Nabi tasawaku, bersiwaklah kalian. Karena sesungguhnya siwak itu adalah mensucikan mulut, membersihkan mulut. Berarti apa? Rasulullah itu cinta dengan kebersihan. Sekian abad yang lalu Rasulullah memerintahkan siwakan. Ternyata sekarang ditemukan kayu siwak mempunyai banyak keistimewaan, kan begitu kan? Ini menunjukkan bahwa agama kita itu bukan main-main, melebihi logika, melebihi akal. Jadi banyak hal ketika zaman itu dilakukan, orang menyatakan tidak masuk akal. Ketika zaman Rasulullah, orang mengatakan tidak masuk akal. Barulah sekian abad kemudian terbukti masuk akal. Sajane itu gak masuk akal.
akale gak teko gitu sebenarnya. Nah, ini yang harus kita pertegas ini. Sebagaimana orang ketika ada seorang ilmuwan ingin terbang, wabeh wong ya menuduh dirinya orang gila, wong kepingin mabur, wong edan pokoknya. Ketika dia bisa menciptakan pesawat terbang, barulah terbukti masuk. Nah, jadi ketika statement itu dilemparkan, bukan nggak masuk akal sebenarnya, akali nggak teko akal. Jadi konsep seperti ini yang harus kita pelajari dalam beragama itu seperti itu. Karena banyak dalam agama itu tidak masuk secara logika. Contoh, mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kau gunakan untuk sedekah. Lah itu tidak masuk akal, itu tidak logis. Duit 10.000 di sodakoh ini 5.000 karek piro. Padahal Rasulullah mengatakan tidak akan berkurang harta yang kau gunakan untuk sedekah. Lah nyata nih kalau diberikan itu lah berkurang. Nah, begini ini harus pandai untuk meneliti, mengkorelasikan dengan dalil-dalil yang lain. Ini dalam beragama itu jangan keburu. Karena untuk mengetahui agama yang benar itu butuh mampu menghubungkan banyak dalil, sehingga diketahui maksudnya seperti apa. Jadi jangan sampai sumbundek nih. Jangan semerap sumbundek ora. Sumbundek itu tadi sumet wis bledos. Baru tahu sedikit kemudian komentar, karena itu bahaya, kategori bahaya. Wa mardatun li rabbi, bersiwak itu disenangi oleh Allah. Tidak hanya membersihkan mulut, yang artinya Rasulullah itu cinta dengan kebersihan, tapi orang yang melakukan siwak itu disenangi oleh Allah. Dalam hadis yang lain, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Jadi sing elek-elek ora diterima karo Gusti Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini kula panjenengan kok duwe omah niku indah. Ndak mesti terus mewah. Mewah belum tentu indah. Duwe omah kok indah disenengi Gusti Allah. Duwe omah kok rungsep, apa rungsep niku? Itu digedhingi Gusti Allah, tidak disukai oleh Allah. Maka berupayalah untuk disenangi Allah. Berupayalah untuk disenangi Allah. Jadi Allah itu begitu menyukai tentang kebaikan, tentang sesuatu yang indah. Ini sama nek salat gaya klambi sing paling apik, karena itu dicintai oleh Allah. Itu namanya mengutamakan. Syekh Hasan Asadili itu begitu. Jadi beliau itu kalau setiap hari itu beli pakaian yang paling mahal digunakan untuk ibadah, sholat, baca Quran, zikir. Besoknya dicuci, disodakohkan, beli lagi yang paling mahal, tukun nasi larang, dibuat ibadah, khusus ibadah. Ini namanya mengistimewakan zat yang memberikan rizki kepada kita. Kan begitu kan? Kita itu yang memberi rizki itu Allah. Lah ketika kita menghadap Allah menggunakan sesuatu yang jelek, kira-kira isin ora? Lah wong sing ngekeki dhuwit Gusti Allah, waktu ngadep Gusti Allah nggawe klambi rega 50.000, kira-kira isin ora? Ini kan logis gitu ya. Sangat logis. Gunakan pakaian yang terbaik dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Ini namanya mengistimewakan Allah. Nih, ketika kita mengistimewakan Allah, maka pasti Allah itu akan mengistimewakan. Kira-kira
klambine jenengan sing jenengan damel salat karo sing jenengan damel resepsi larang ndi kira-kira. Nah, hal-hal kecil seperti ini tidak pernah kita perhatikan, padahal itu hal penting sebenarnya. Belum hal penting. Karena bagaimana kita menyikapi Allah itu penting sekali, sangat penting. Lah Allah itu begitu mencintai dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Justru kalau orang-orang besar itu, orang besar di hadapan Allah itu, mereka itu sangat menspesialkan Allah. Bahkan zaman dulu itu para ulama, para kiai itu mempunyai kamar khusus yang orang lain tidak boleh masuk, bahkan keluarganya sendiri tidak boleh masuk. Tidak boleh. Kamar yang disediakan khusus untuk dirinya dan Allah saja. Untuk dirinya dan Allah saja, sudah. Begitu mengistimewakan Allah. Jadi nek pas sholat malam, zikir di kamar itu. Sampai keluarganya sendiri tidak boleh masuk. Itu zaman dulu. Omahe gede-gede, zaman sakniki omahe cilik-cilik, wis gak cukup kamare. Jadi orang ono sing nglakoni. Ini namanya mengistimewakan Allah. Lah ketika kita memperlakukan Allah seperti itu, maka Allah pun akan memperlakukan kita seperti itu. Lah, kita sedekah. Ketika duit kita banyak, lah itu biasa itu. Tetapi kita tetap sedekah ketika duit kita itu sedikit, nah itu luar biasa, istimewa namanya. Kita sholat sunnah, sholat malam, sholat duha dalam kondisi tubuh kita sehat itu biasa. Tapi dalam kondisi sakit kita tetap melakukan hal-hal yang berat, itu namanya istimewa. Kita hadir di majelis ilmunya para ulama. Ketika kita waktunya luang, tubuh kita sehat, gak udan, itu biasa. Tapi kita tetap hadir di majelis ilmunya para ulama. Ketika kita kudu loro, gak duwe, sumpek akeh pikiran, gerimis bisa. Wah, ini baru namanya Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang istimewa, pasti Allah memberikan sesuatu yang al-ajru biqadri ta'ab. Bayaran itu apa jare kangelane. Pasti itu sudah. Ini pasti. Jadi kenapa sih kita susah-susah siwakan? Ya karena mengistimewakan tadi. Ya, kita mengistimewakan. Allah menyukai keindahan, Allah menyukai kebaikan, maka kita lakukan yang terbaik untuk, bukan untuk urusan apa-apa. Kita lakukan untuk Allah. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu wurudul imdad bihasabil istidad. Itu bahasa sulit itu. Datangnya rahmat Allah itu bergantung pada persiapannya. Datangnya rahmat Allah itu bergantung pada, umumnya kita tidak siap menerima rahmat Allah itu. Betul, umumnya. Jadi ada persiapan-persiapan untuk menyambut datangnya rahmat Allah. Apa? Antara lain. Kalau panjenengan kok kepingin oleh berkah, oleh rahmat, oleh hidayah yang maksimal, yang betul-betul maksimal, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun keyakinan. Nek ora duwe keyakinan tidak bisa sudah. Tidak akan masuk itu keberkahan dalam hidup, tidak akan masuk. Pasti sudah. Membangun keyakinan itu butuh proses panjang. Yakin itu mantep. Kalau iman percaya, yakin itu di atasnya iman. Itu. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan al-yakinu al-imanu kulluhu. Yang disebut yakin itu ketika lebih dari 70 cabang iman berkumpul menjadi satu. Itulah disebut dengan yakin.
yakin, mantap tadi. Jadi keyakinan itu kalau kita ukurannya masih sangat jauh. Yakin kalau kita masih sangat jauh. 70 cabang iman berkumpul jadi satu barulah disebut dengan yakin. Jadi kalau kita masih jauh. Jadi persiapan untuk mendapatkan rahmat Allah itu pertama membangun keyakinan. Berarti memahami 70 cabang iman tadi itu yang pertama. Itu yakin secara teori, dalam bahasa lain disebut ilmul yakin. Nah, kalau yakin secara hakiki sulit lagi yakin dan hakiki itu. Ini dalam Quran disederhanakan bahasa untuk menempuh yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu dengan terus-menerus, dengan sungguh-sungguh sampai mendatangimu keyakinan itu. Nah, itu yakin hakiki itu. Jadi terbangun dalam proses yang berkepanjangan. Jadi membangun keyakinan itu adalah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya rahmat Allah. Kita kula njenengan iki karo Kanjeng Nabi diparingi senjata sing paling hebat. Paling hebat sudah, namanya doa. Rasulullah menyampaikan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Rasulullah tidak pernah mengatakan al-fulusu silahul mu'min, duit iku senjatane wong. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Senjata orang mukmin itu adalah doa. Maka kita harus merasa pede, percaya diri, mantap dengan doa itu. Nah, pertanyaannya sekarang dibalik. Panjenengan umpamane esuk iki tak kongkon ning Jakarta, kowe budal ning Jakarta. Tak sangoni duit karo tak sangoni donga, luwih ayem ndi kira-kira? Lho kok guyu sampean? Hati kita lebih mantap mana kira-kira? Luwih ayem ndi? Lah kan susah kan? Artinya kita sendiri lho gak patek mantep karo donga gitu loh artinya. Ini sebenarnya problem, tapi tidak pernah kita merasa ini sebuah masalah. Pejuang-pejuang aku loh, zaman Kanjeng Nabi itu suatu ketika sahabat itu kali Kanjeng Nabi diperintah kowe budal neng Persia. Gubernur Persia Rewangono. Sahabat ini takut. Kula sangu napa Kanjeng Nabi? Saya membawa bekal apa ya Rasulullah? Karo Rasulullah langsung dilereng, wis ora usah budal. Kowe gak bakat budal. Ndak punya kemantapan gitu loh. Kanjeng Nabi dawuh kudune cukup. Sudah cukup, Rasulullah mengatakan begitu. Harusnya sudah lebih dari cukup sudah. Kok sih ndadak takon kula sangu napa? Berarti ndak punya keyakinan dia sama Rasulullah. Dilereni karo Kanjeng Nabi, wis ora usah budal. Nah, ini masalah. Mbah Sunan Ampel itu berangkat dari rumah menuju tanah Jawa. Tidak pernah berpikir beliau itu aku nang tanah Jawa mau nyambut gaya apa, golek mangan nang endi. Karena yakin, karena Rasulullah memberi bekal namanya doa tadi. Selama aku membawa senjata, maka pasti hidupku akan diberikan ketenangan. Kan begitu kan? Ini namanya keyakinan. Lah kula jenengan kan mboten budal Jakarta iki luwih mantep nek nggo ATM. Gene mboten. Masya Allah lah. Begitu jauh kita itu dari idealnya seorang mukmin itu. Nah ini yang harus kita introspeksi diri. Senajan salate nggethu, maca Qur'ane rutin, zikirnya, tapi aplikasi seperti ini tidak pernah tersentuh. Nah, jadi pertama membangun, saya nggak ngomong ini Anda loh, termasuk saya juga. Lah ngoten lho nggih. Lha padha wae sing ngomong karo sing diomongi lho nggih. Betul. Makanya saya nggak pernah mengatakan sampean, enggak, kita itu masih dalam sebuah proses mempersiapkan diri menjemput datangnya rahmat Allah. Itu pertama membangun keyakinan.
Yang kedua tawadhu. Tawadhu, rendah hati, bahasa sederhananya rendah hati. Artinya orang tawadhu itu merasa butuh. Betul-betul butuh rahmatnya Allah. Ngrumangsani betul-betul mengharap rahmatnya Allah. Ini juga bukan pekerjaan mudah itu. Ini Rasulullah itu memberikan contoh. Rasulullah itu manggen tenggene Masjid Nabawi, yang 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi itu bandingannya 1000 rakaat di masjid yang lain, kan begitu kan hadis. Tapi setiap Sabtu Rasulullah itu berjalan ke Masjid Kuba, padahal keberkahan Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi jauh lebih berkah Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah tidak pernah meremehkan, ditawadui itu Masjid Kuba itu. Jadi nggak pernah meremehkan sekecil apapun keberkahan itu. Ini namanya sifat tawadhu. Nah, kalau jenengan kan sok kebablasan. Terus nggih ganjaran luwih akeh timbang nang kono. Lah, sifat inilah yang menjadikan keberkahan itu nggak mau masuk. Suatu ketika Rasulullah itu siyahah, melakukan perjalanan dengan para sahabat sampai di kampung kaum Samud. Begitu sampai di kampung niki Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, golek ana sumur sing air sumur itu pernah diminum unta yang dinaiki Nabi Soleh. Coba bayangkan. Begitu air ini ditemukan, sumur ini ditemukan, airnya diambil oleh Rasulullah, diperintahkan gain campuran adonan roti, terus dimakan bersama. Berarti apa? Rasulullah itu mengharap keberkahan air sumur ini tadi. Berkah dari mana? Air sumur ini pernah diminum onta yang dinaiki Nabi Soleh, bukan Nabi Solehnya loh. Berarti air sumur ini barokai congore unta, kan gitu kurang lebih ya. Tapi unta yang dinaiki Nabi, loh, ini ono setrume dibagi oleh Rasulullah ditawadhu. Apakah Rasulullah, ini logikanya, apakah Rasulullah butuh seperti ini? Enggak butuh sebenarnya. Rasulullah itu makhluk yang paling dekat dengan Allah. Para malaikat pun kalah oleh Rasulullah. Enggak butuh seperti ini Rasulullah sebenarnya. Tapi sifat tawadhu, tidak pernah meremehkan sekecil apapun. Nah, karena tawadhu, nah, man tawaddu'a rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu diangkat derajatnya oleh sifat ini. Sifat ini yang menjadikan Rasulullah semakin, Rasulullah itu nek miyos saking dalam pinuju masjid. Napa miyos niku? Napa miyos niku? Berjalan. Aku khawatir sampean gak patek Jawa. Berjalan dari masjid, dari rumah menuju masjid. Niku maca donga. Akhirnya disunahkan kalau kita keluar rumah menuju masjid membaca doa ini. Ya napa donga menuju masjid niku? Ya apa? Ayo barik lana meneh ngono, ayo. Oh, kok barik lana. Jadi kalau kita keluar dari rumah menuju masjid, Rasulullah itu berdoa, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsaya hadza, dan seterusnya. Dawa dungane. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, bihaqqi sa'ilina alaika, dengan keberkahan orang-orang yang berdoa kepadamu. Rasulullah itu kalau keluar dari rumah menuju masjid, doanya tawasul kepada orang yang mau berdoa. Semua orang yang mau berdoa. Apakah Rasulullah butuh seperti itu? Tidak butuh. Rasulullah itu langsung mepet karo Gusti Allah lah. Langsung saja bisa Rasulullah. Tapi tidak seperti itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keberkahan setiap orang yang mau berdoa kepadamu.
Wong sak jagat iki sing gelem ndonga ning Gusti Allah kali Kanjeng Nabi niku ditawasuli, dijadikan wasilah. Karena Rasulullah meyakini setiap orang yang berdoa berarti dia terhubung dengan Allah. Maka orang yang terhubung dengan Allah pasti membawa keberkahan. Coba tawaduk lagi kan. Nah, kula jenengan kan gak patek gelem. Jaluk donga tangga-tangga lho Pak, apa tanggamu maling aja. Susah. Setiap orang yang terhubung dengan Allah, orang berdoa itu kan minta kepada Allah, berarti terhubung dengan, maka pasti membawa itu namanya tawadhu. Jadi mempersiapkan diri untuk mendapatkan datangnya rahmat. Yang kedua itu namanya tawadhu. Yang ketiga namanya al-jiddu, bersungguh-sungguh. Ini pertama yakin, kedua tawadhu, ketiga bersungguh-sungguh. Melakukan sholat yo sing tenanan nek sholat. Maca Quran yo sing serius. Thalabul ilmi ya sungguh-sungguh. Nah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dalam Al-Qur'an. Waladina dan orang-orang banyak jahadu yang bersungguh-sungguh fina di dalam jalan kami, kata Allah, menuju Allah maksudnya. Lanahdiyannahum subulana. Dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu menggunakan lam takkid ditambahi tasdid lisan. Maka sungguh kami akan memberikan kemudahan jalan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh saja yang diberikan kemudahan oleh Allah. Sing ora tenanan ya padha-padha salate, sing siji nggedu, sing siji ndelewer, mosok bayarane padha kan mboten kan nggih. Nah, sing siji tenanan, sing siji ora tenanan. Padha-padha ngajine. Nah ini ada hadis nih, yang akhirnya dipahami secara secara sederhana, amat sangat sederhana. Ono hadis ini nggak? Suatu ketika Allah itu nimbali para malaikat. Malaikat ditimbali Gusti Allah terus ditakoni, malaikat kayaknya kok sagrene apa kok ono wong rame-rame. Maka malaikat itu turun survei, laporan kepada Allah. Anu Gusti, wonten pengaosan, semerap pengaosan nggih. Asal katane kaos, duduk, seje kaos saya repot nggih. Pengajian nggih. Wonten pengaosan Gusti. Wong iki do melu ngaji kabeh, nggih. Wong-wong sing melu ngaji ku wis tau ngerti swargaku apa durung? Gusti Allah niki tangan teng malaikat. Nggih dereng Gusti. Wong dereng nate mati. Durung tau ngerti swargaku iki wis gelem ngaji ngono kuwi. Nggih Gusti. Umpama wong-wong tak duduhi swargaku piye malaikat? Duwawon niku hadis diriwayatkan Imam Muslim nggih. Umpama wong-wong iku tak duduhi swargaku piye? Tak kei rekaman TV videone swargaku piye? Malaikat langsung instruksi, mboten usah Gusti. Lho, lha apa? Engko gak mulih-mulih ngaji terus. Lemari-lemari digawa nang masjid, kasur-kasur digawa. Niki redaksi kula dhewe niki nggih. Oh ya wis. Jadi Allah itu begitu bangga ana wong belum ngerti swarga tapi semangat ibadah. Itu begitu bangga Allah itu, gitu loh maksudnya. Saking bangganya Allah, malaikat kemudian diberitahu saksenono malaikat kabeh sing teko tak ngapura dosa. Sampe kok gak amin blas ngono model. Wis redaksine tak rubah mawon wis. Saksenono malaikat kabeh sing teko utang lunase. Utang lunase, lunas utange. Redaksine enggak begitu ya. Semua yang hadir diampuni dosanya oleh. Tapi malaikat interupsi nih malaikat.
Gusti hunaka rajulun khata niku sing teko ana wong sing kliru. Enten sing teko niku kepengin oleh mangan. Lho nggih. Dibahas itu, dikaji itu oleh para malaikat itu. Ana sing teko niku sebab sungkan nek gak teko engko dirasani wong. Macem-macem nih. Ana sing teko niku gethu oleh ngaji, serius. Ana sing teko niku wis pokoke teko gak serius nek. Mosok potongan wong-wong ngoten nggih di ngapura dosane. Malaikat itu ndak setuju. Lho betul. Apa yang disampaikan Allah? Wis ta malaikat ojo kakean ngomong kamu. Kabeh tak sepura dosane. Betul, hadisnya memang begitu. Kabeh tak sepura. Oh nggih. Sehingga ini dipahami terlalu ringan. Sing penting ngaji. Padha ae. Sing penting ngaji. Sing teko gedhu nyatet ambek angop teng 78 padha. Lah ini dipahami begitu nggih. Ada perbedaannya, redaksinya tidak di compare dengan hadis yang lain. Hadis yang lain Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah niku suatu ketika matur pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula niki saben dinten nderek panjenengan ngaji setiap hari. Tapi setiap saya pulang ke rumah saya itu lupa. Lah nek kula niki lali bagaimana saya bisa melakukan?" Coba jenengan ate mikir ngeten mboten kira-kira. Aku iki bendina ngaji tapi saben mulih aku iki lali. Nek aku lali piye iso nglakoni? Kan masuk akal nggih? Nah, diterangno bab salat, carane napa takbir, maca Fatihah, rukuk, sujud. Begitu mulih lali. Lho berarti sesuk nglakoni kan keliru meneh. Tuh, Jadi nek kita bicara hadir di majelis ilmu kabeh sing teko di sepuro dosane bener, tidak salah. Tapi yang bersungguh-sungguh ketika pulang mereka hafal ilmunya sehingga bisa mengaplikasikan. Sehingga temenan mereka mulih tetap bloon. Ngerti bloon nih? Akhirnya nggak tahu apa yang harus beda nama mboten. Begitu sing mboten paham niki wau mulih teko omah tetep nglakoni dosa. Sebab karena tidak tahu. Nah, sing bersungguh-sungguh ketika pulang dia ngerti ilmu. Akhirnya menerapkan ilmunya. Bener dosane hilang. Tapi kualitasnya berbeda lah gitu. Mun pirang-pirang wong niku seneng ngaji tapi mulih ra nggawa apa-apa. Wong ana ngaji sekali waktu jenengan takoni. Mamane bojone sampean kok melu pengajian, kok nek mulih sampean takoni. Bu, mau kiai ini nerangne apa? Mulak jawabe aneh-aneh. Masa Allah Pak, kiai ini lucu. Lha mun ditakoni ngaji apa kok ngomongno lucu terus piye? Lah ini ya. Jadi pertama yakin, kedua tawadhu, ketiga al-jiddu bersungguh. Ini untuk mendapatkan rahmatnya, rahmat itu insyaallah. Pun. Lah tambahi satu hadis lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sitatun utawi 6 perkara iku min sunanil mursalina, tetap setengah saking sunnah para rasul. Ada 6 hal yang menjadi kesunahan para rasul. Ada nabi, ada rasul. Nabi 124.000 yang menjadi rasul 313. Apa 6 hal yang menjadi sunnahnya rasul itu? Pertama al-haya'u, malu. Sifat malu. Wal khilmu, lan sifat aris. Basa Jawane aris. Wal hijamah, lan cantuk. Bahasa sekarangnya bekam. Wasiwaku, lan siwak, membuat siwakan. Wa ta'atturu, lan nganggo wangi-wangian.
wa kasratul azwaj lan akeh bojo. Sing dereng sampean lakoni sing pundi? Ini sunahe para, saya hanya membaca loh, ibu-ibu kok ngamuk. Ora, aku mek maca hadise. Nggih. Saya dibahas alon-alon. Ada 6 hal yang menjadi sunnahnya para rasul. Sunnah kebanyakan para rasul, bukan semua rasul nih. Sebab Nabi Isa itu ora duwe bojo. Nabi paling melarat niku Nabi Isa. Wis ora duwe omah, ora duwe bojo pisan. Niku Nabi Isa itu. Nabi paling melarat. Wis ora duwe omah, ora duwe mesakne. Nabi paling sugih Nabi Sulaiman. Di antara para nabi sing paling terakhir mlebu swarga Nabi Sulaiman. Kenapa? Hisabe paling suwi. Loh ya betul itu. Betul. Jadi karena hartanya banyak, hisabnya kan lama. Jadi di antara para nabi yang paling keri mlebu swarga niku Nabi. Di antara jamaah kosagram nek mlebu swarga sing paling keri berarti sing paling ya begitu memang. Sampeyan kira-kira pengen mlebu swarga keri apa dhisik? Sama tek wani ngomong ini ya Allah. Sunnahnya para rasul itu yang pertama adalah al-haya, punya sifat malu. Isin. Semua para nabi malu. Duweni sifat isin. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan idlam tastahi fasna masyita. Sederhana hadis. Idlam tastahi, bila engkau tidak malu, fasna masyita, lakukan sekehendakmu. Lakukan saenakmu. Ini kalimat ini perintah atau bagaimana? Wis lakonono sak karepmu. Perintah apa tidak? Perintah, nggih. Perintah. Tapi bila kita melihat kalimat sebelumnya, idlam tastahi, kowe nek gak ono isin, nek gak duwe isin, wis lakonono sak karepmu. Nah, menjadi berbeda kan? Nah, padha karo ngeten. Senajan kalimat ini amar, kalimat perintah, tapi maknanya larangan. Jadi tidak semua perintah itu maknanya perintah. Walaupun kalimat ini kalimat perintah, tetapi artinya adalah larangan. Nek pancen kowe gak duwe isin ya wis lakonono sak karepmu. Nek pancen kowe gak duwe isin, kan begitu kan? Padha karo ngene. Sampeyan duwe anak SD kelas 5 atau kelas 6 dolanan. Arep maghrib sik tas mulih. Sesuk diseneni ya ngono meneh, diseneni ngono meneh. Akhire pegel sampean. Wis dolano pisan, gak usah mulih. Ini perintah atau larangan sebenarnya? Kan begitu kan? Jadi bahasa seperti itu sebenarnya tidak hanya di Arab, di mana-mana ada. Sing lanang kok senengane ning warung kopi, ya gak mulai-mulai. Akhirnya begitu mulai sing wedok muni, wis kasurku gawon pisan. Ini perintah apa larangan lek jane ini. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan al-haya'u khairu kulluhu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu semuanya baik. Dan sifat malu itu mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah begitu. Jadi kalau panjenengan harus punya sifat malu, isin. Aku jane kepengin melok ngaji tapi isin. Iku penempatan isin sing keliru itu. Ngelakoni kebagusan kok isin. Jadi salah itu. Haya malu itu terbagi dua. Pertama namanya haya rabbani. Yang kedua namanya haya nafsani. Haya rabbani itu malu kepada Allah. Jadi walaupun sendiri dia tetap tidak berani melakukan dosa karena dia malu kepada
Allah. Walaupun walaupun dia melakukan kebaikan, contohnya sedekah, tetapi pikirannya dia malu untuk mengharap imbalan yang lebih banyak. Saged dipahami mboten? Jadi wong sedekah kan niatnya macam-macam ya. Kalau dia memang ikhlas karena Allah, maka dia tidak akan berharap pengembalian. Itu namanya kita bersedekah, dohirnya kebaikan, tapi niatnya belum tentu baik. Kok dia berniat dalam hatinya, iki aku nek sedekah 10.000 karo Gusti Allah dibalekno 10 kali lipat. Dia malu punya pemikiran seperti itu. Nah, ini malu kepada Allah karena orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Yang kedua namanya khayak nafsani. Malu sing bangsa kemenungsan. Jadi nyolong kok ketok wong isin, ketok aurate isin. Ini malu sing bangsa. Dua-duanya ini perlu. Dua-duanya ini perlu kita miliki. Nomor 2 al-khilmu. Khilmu dengan huruf ha, bukan ain. Khilmun itu artinya aris. Angel nerjemahe cara Jawane aris. Khilmun itu terbangun dari sifat sabar tur gampang nyepuroan. Jadi sabar karo gampang nyepuroan itu benten nih. Yo sabare nemen. Sabar nglakoni perintahe Gusti Allah. Sabar ninggal larangane Gusti Allah. Sabar nalikane mendapatkan ujian. Sabar nalikane membutuhkan. Tidak hanya itu, tapi juga mudah memaafkan, gampang nyepuroan. Dilarani wong, difitnah wong, dilokno wong, mudah memaafkan. Menjadi Quran, inna Ibrahim la'awahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang sangat lembut lagi halim. Sangel nerjemah halim, aris. Nabi Ibrahim itu begitu lembut hatinya dan begitu aris, sabar turunnya puroan. Coba, Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapak para nabi. Nabi Ibrahim itu dalam Quran disebut halim. Yo sabar yo nyepuroan. Coba perintah khitan pertama kali itu kepada Nabi Ibrahim ketika beliau usia 70 tahun. Umur pinten? Urung ana bius, urung ana laser. Jenengan bayangkan bagaimana proses khitan itu. Ya napa kira-kira? Hah? Nek bocah sik kelas 5 khitan digawa nang gone dokter. Lah nek bocah umur 70 tahun kira-kira digawa endi kita? Hah? Berarti dikhitan sendiri, kan ngoten nggih? Betul dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Niki kalau ndak punya sifat halim ndak akan mau melakukan. Sabar nglakoni perintah. Subhan dilakoni di menggunakan batu yang diruncingkan untuk melakukan. Ayo, kira-kira sampean kepingin niru Nabi Ibrahim? Cobaan jentiamu dilakukan Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun ra duwe anak. Begitu duwe anak dikongkon beleh, coba dibayangkan. Ini kalau tidak punya sifat halim tidak mampu. Subhanallah. Makanya melonjolengan ibadah haji ini termasuk niru Nabi Ibrahim, niru Ibu Hajar, kan begitu kan? Melayu nih golek banyu. Safa Marwah kan mung golek banyu nih untuk anaknya Ismail. Tapi sing melayu niki wong soleh, seorang ibu yang solihah. Jadi meniru perbuatan orang soleh dan orang solihah itu ternyata berpahala. Mek tirok-tirok tok, masih gak maca donga ora apa-apa.
Kan begitu kan? Tetap sah ketika kita berlari-lari dari Safa dan Marwah. Hanya meniru perbuatan orang yang soleh itu ternyata membawa dicontohkan ibadah haji itu kan begitu. Subhanallah. Bojone Ibu Hajar niku begitu duwe anak dikongkon ninggal di satu tempat yang tidak ada orang, di gurun pasir. Coba bayangkan, ini kalau bukan halim tidak bisa, tidak bisa. Ini luar biasa. Begitu wis duwe anak dikongkon belek. Terus Nabi Ibrahim tok kaya sekali. Nabi Ibrahim itu sering kalau ceritakan kambing yang sing diingu Nabi Ibrahim itu memenuhi bukit saking akeh. Suatu ketika dipanani wong, Nabi Ibrahim ditakoni, "Liman hadza?" Wedhus semene kene iki teke sapa? Nabi Ibrahim menjawab, "Lillah walakinnal anfiyati." Iki semene kene iki kagungane Gusti Allah, tapi saiki ning tanganku. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengatakan iki tekku, ora tahu. Iki kabeh kagungane Gusti Allah, tapi saiki dititipne aku. Ucapan Nabi Ibrahim. Nek kula jenengan kan bolak-balik. Peda sapa, Kang? Pedaku. Omahe sapa? Omahku. Tanahe sapa? Tanahku. Mobile sapa? Ya kula jenengan kan ngoten nggih. Bojone sapa? Lah niki kudu bojoku nek iki. Aja keliru ya. Akhirnya orang tadi matur pada Nabi Ibrahim. Nek pancen iki kabeh teke Gusti Allah sing dititipne awakmu, saiki aku nempil siji wae, njaluk sitok wae. Apa kata Nabi Ibrahim? Uzkurullaha ta'ala wa futsulusuha. Sebutlah asma Allah, maka sepertiga kambing yang ada ini silahkan kau bawa pulang. Coba. Akhirnya orang ini tadi memuji Allah dengan kalimat subuhum quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war-ruh. Orang ini ternyata malaikat Jibril yang menguji Nabi Ibrahim. Begitu orang ini memuji Allah dengan kalimat seperti itu, Nabi Ibrahim itu merasa puas. Tuhannya dipuji dengan kalimat yang begitu indah itu, marem. Akhirnya Nabi Ibrahim matur lagi, udzukurullah hasanian wa khud nisfuha. Pisan kas muni ngono. Separo saka sisane sing kok jupuk gawon mulih kabeh. Orang ini mengatakan lagi subuhum quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war. Sik mboten trimo Nabi. Pisan kas. Pisan kas sebutan pangeranku kaya ngono mau. Gawonen mulih kabeh. Masya Allah. Halim namanya. Begitu mengistimewakan Allah. Ketika Tuhannya dipuji dengan kalimat yang begitu baik, harta itu tidak ada artinya bagi dirinya. Itu namanya halim. Ya mesti angel wong musuh Nabi. Ampun ta, kula jenengane kelasé 2,5%. Punjul-punjul 10%. Wis gak kelas ngene, Pun. Nggih, abot kelas ngene iki. Artinya apa? Inilah orang-orang yang memang mendapatkan derajat di sisi Allah. Jadi paling tidak kita introspeksi lah. Lah awake dhewe mung sakmene ya gak mungkin lah awake dhewe iki duwe derajat. Jadi ini Nabi Ibrahim seperti itu. Loh, habis kambingnya dibawa orang, Nabi Ibrahim sih mboten puas. Sebutan pisan kas asmane Gusti Allah dengan kalimat yang begitu indah, maka aku akan menjadi budakmu, kata Nabi Ibrahim. Seorang nabi rela menjadi budak sebab orang ini memuji Tuhannya dengan kalimat yang begitu indah. Ini namanya halim. Namanya kula jenengan wis gak anu blas pisan. Ana wong muji Gusti Allah suarane enak.
Ya wis biasa, wis gak ngefek blas ngoten nggih. Ini ya Allah, wis gak duwe derajat blas lah wis. Nah, ini harus kita akui. Sifat halim itu seperti ini. Wal hijamah, berbekam itu termasuk sunnah para rasul. Luar biasa bekam. Kula tahun berapa nih lari-lari kalau pulang bekam, saya ajari bekam. Ini pengobatan ini tidak hanya bekam, banyak lah. Salah satunya bekam. Ada mungkin kalau sekitar 30 orang aku saya latih bekam dari kitab Tibun Nabawi. Bagaimana harinya ono dinone dhewe bekam itu. Hari yang dijauhi itu Rabu sama Sabtu. Hadis loh itu, bukan saya, hadis itu. Jadi dihindari Rabu dan Sabtu. Waktu paling utama berbekam itu siang. Dimakruhkan ketika malam hari. Jadi ada aturannya sendiri itu. Ada aturan sendiri. Rasulullah itu pernah disuguhi kambing guling yang dilumuri racun. Diracun Rasulullah itu. Setelah beliau makan, beliau terasa bahwa ini ada racunnya. Akhirnya sahabat diperintahkan untuk membekam Rasulullah di titik bagian punggung untuk menghilangkan racun. Tidak masuk akal ini. Wong racune mlebu ning lambung tapi sing dibekam. Loh, tapi ternyata bisa. Lah. Itu Rasulullah. Nah, jadi berbekam. Wasiwak dan bersiwak. Menjelas nih. Wa ta'atur, memakai wangi-wangian. Sunnah. Aja nganti wong Islam itu terlihat apa nggih? Kumuh. Ambune gak enak, jangan sampai. Jadi Rasulullah itu begitu cinta. Lho keringetnya Kanjeng Nabi niku wis wangi, keringat Rasulullah. Niku wis wangi. Tapi Rasulullah masih pakai minyak wangi. Coba bayangkan. Minyak wangi favoritnya Rasulullah itu antara lain ambar. Kalau bahasa sekarang ambar gris. Kemudian kasturi. Kasturi itu dari kelenjarnya kijang. Kemudian mawar, misik, kasturi itu sama. Tapi bukan misik kasturi yang dijual di Ampel. Itu kasturi KW 78. Bukan KW 1, bukan KW 2, 78. 1 gramnya kasturi itu kurang lebih harganya sekitar 300.000 per gram. Nek teng Ampel 3.000, 1.500 per gram. Yo adoh ngoten nggih. Lho Rasulullah suka itu. Sunnah itu. Betul. Saya pernah beli untuk apa nggih? Minyak yang memang original gitu ya. Jadi kasturi itu yang grade berikutnya itu tidak menggunakan kelenjar kijang tapi menggunakan tanaman. Nah, jadi dicari yang baunya itu lebih murah lagi. Kemudian KW berikutnya itu menggunakan esen, apa esen itu? Nah, tiruan dan seterusnya. Mahal itu, mahal. Jadi sekitar 1.800.000 kurang lebih lah 2 jutaan. Itu 10 gram, 10 mil. Nah, sampean ya tahu tuku ngono. Oh koyo gak tahu koyo. padahal itu sunnah. Itu sunnah Rasul. Si nomor 6 tidak saya bahas panjang, kasratul azwaj akeh bojone. Ini enggak betul kula bahas. Yes, silahkan dimaknani sendiri-sendiri. Para jamaah, sampai sini dulu keterangan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan insya Allah Sabtu mendatang mawon. Mburine soalnya gak enak akeh bojo. Nek sampean takon golek molo iki. Kadang riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.